Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa bi karamatil awliya ilah wa bi barakati sahibi safinatin najah bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku kelas 9 yang hadir di pagi ini, mari kita melanjutkan materi fikih yang dari kitab Safinatun Najah. Buka halaman 6. Faslun manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Saya ulangi lagi, halaman 6. Faslun manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a ila akhirih. Sudah siap? Nanti yang dimaknani itu aja ya. Saya ulangi lagi, yang dimaknani yang Safinah aja. Karena saya ini membawa kitab banyak ini. Ada kitab Hasyiah Al-Baijuri, ada syarahnya Safinah, Kasifatus saja. Pokoknya nanti yang dimaknani itu kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Ngaji fikih itu paling penting ya. Karena tidak ada sesuatu yang paling utama dibuat mendekatkan diri pada Allah atau dibuat ibadah kecuali fikih. Faslun utawi iki iku fasal. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Intaqadha kang rusak, kang batal. Intaqadha kang batal sapa man. Intaqadha kang batal wudu'uhu apa wudune man. Jadi kenapa ditulisannya itu kok manin taqadha kalau diwasolkan, tapi ketika diwakofkan atau diperdel satu kalimat man bukan manin. Karena apa? Karena ada kaidah as-sakin idza hurrika bil kasri. Mestinya man itu nonnya sukun ya, man. Ya. Terus intaqadha itu hamzahnya hamzah wasol, karena wazan ifta'ala itu hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika di awal dibaca, kalau di pertengahan itu dilempit atau tidak terbaca, tidak diharokati. Makanya menjadi manin taqadha. Mestinya man intaqadha ya, ifta'ala intaqadha anut mazan ifta'ala. Asalnya naqadha. Jadi jangan heran kalau man intaqadha karo man intaqadha ya. Kalau pinter sorob itu mesti enggak heran. Orang pinter itu enggak gumunan. Man utawi sapane wong intaqadha iku lamun batal wudu apa wudune man. Haruma mongko haram alaihi ing atase man arba'atu asya'a apa nglakoni papat pira-pira perkara.
Arba'atu asya'a apa nglakoni papat pira-pira perkara. Barang siapa yang wudunya batal atau orang tadi tidak mempunyai wudu lah ya. Orang yang hadas kecil. Barang siapa yang wudunya batal maka haram melakukan 4 perkara. Haram berarti ma yu'aqabu ala tarkihi wa yuthabu ala tarkihi. Ma yu'aqabu ala fi'lihi, yang dinamakan haram ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Sesuatu bila ditinggal diberi pahala, tapi kalau dilakukan disiksa. Kalau dilakukan itu disiksa, tapi kalau ditinggal mendapat pahala. Itu haram syar'i. As-sholatu rupane salat utawa siji salat. Ai al-awwalu as-sholatu. Wat tawafulan tawaf mengelilingi Ka'bah. Wa massul mushafi lan demek Quran. Wa massul mushafi lan demek mushaf. Wa hamlulan gawa mushaf. Ya. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang wudunya batal atau tidak mempunyai wudu, maka haram melakukan 4 perkara. 1 sholat. Ya. Karena li khabari sahihain, ya. Ini di dalam syarahnya itu langsung ada hadisnya. Karena kenapa kok orang tidak wudu atau wudunya batal diharamkan melakukan sholat? Karena ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. La yakbalu ora nerima Allahu sapa Allah sholata ahadikum ing sholat salah sijine sira kabeh idza ahdasa nalikane napa hadas sapa ahad hatta yatawaddu'a sehingga wudu sapa wong. Ini hadis menunjukkan bahwa orang yang hadas, orang yang wudunya batal itu haram melakukan sholat. Jadi ibadah itu ada aturannya. Ojo sampai saking senengnya sholat orang diwudulah ya pokoknya sholat orang tok mboten asal ngoten niku. Padha karo sampean sregep poso. Seneng poso, tapi nek head niku nggih mboten angsal. Enggak boleh. Enggak boleh. Nomor 2 tawaf. Tawaf itu adalah ibadah. Apa itu mengelilingi Ka'bah? Enggak boleh ya. Enggak boleh. Ada hadis karena at-tawafu li khabaril hakim, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, at-tawafu bimangzilati shalah. Tawaf itu seperti kedudukannya sholat. Illa annallaha ahalla fihi an-nutqa faman nataka fala yantiku illa bi khairin. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Hakim bahwa tawaf itu seperti hanya sholat. Artinya tawaf itu harus suci, tidak boleh hadas. Nah, hanya saja ila anallaha iku cara gampangane hanya saja Allah memperbolehkan bicara saat tawaf, ya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu nggak boleh
bicara, ngomong di luar syarat-syaratnya itu misalnya sampean sholat saking apik Allahu Akbar, ana tamu kancane sampean assalamualaikum nduk jawabi waalaikumsalam monggo pinarak, lho niku malah batal niki mboten angsal. Tadi tawaf itu sama dengan sholat, cuma kalau sholat tidak dilarang bicara, yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Tapi tawaf boleh bicara. Faman natoko falayantiku illa bi khairin. Barang siapa yang kepengen ngomong bicara saat tawaf, bicaralah dengan yang baik. Itu hadisnya ada. Jadi jangan kira fikih itu tidak berdasarkan Al-Quran, hadis. Justru orang yang langsung Quran dan hadis itu pasti salah itu. Nanti kurang ngalimnya apa seperti ya nggak usah dur-dur. Yang ngarang kitab Kasifatus saja Imam Nawawi, orang Banten, orang Jawa itu luar biasa. Satu-satunya ulama termasuk ulama yang ngarang kitab tafsir itu adalah kitab Mbah Nawawi. Saya ngarang kitab niki lho, Kasifatus saja. Karangannya banyak itu. Ada fikih, ada tafsir, ada nahwu, banyak. Dan beliau mencetak ulama Nusantara, ulama Indonesia. Sanatnya. Saya mempunyai sanad apa itu kitab beliau itu dari Gus Rohib, Syekh Rohib Sarang, beliau ngaji sama Syekh Yasin ngaji sama Mbah Nawawi Banten. Jadi fikih itu berdasarkan Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Sampai Imam Malik itu komentar, seandainya tidak ada Imam Syafi'i maka tidak ada ilmu fikih. Imam Syafi'i dijuluki. Tadi kebanggaan seorang guru itu bila mempunyai murid yang alim yang bisa diandalkan. Abu Hanifah bangga dengan Imam Malik. Imam Malik bangga dengan Imam Syafi'i karena muridnya, dan Imam Syafi'i bangga dengan Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, tidak ada orang yang alim tentang hadis kecuali murid saya yaitu Ahmad bin Hambal, kata beliau. Wa masul mushafin nomor 3, memegang Quran, mushaf, ya. Yang dimaksud mushaf itu apa? Nah, di sini. Jadi fikih itu enggak ngoyo nggih, yang penting faham. Fikih itu mana kan faham. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqih itu maknanya memahamkan. Jadi fikih itu paham. Belajar fikih itu harus paham. Tidak khatam, tidak. Nek khatam ora paham iku ya ngono iku untuk barokah tok. Tapi ditakoki pokoke marem ngono ae. Tapi makanya ini kan ada tugas dari guru sekolahan itu untuk resum ya. Nanti banyak yang saya cek itu dari teman-teman kelas 9 yang saya kenal, yang saya tahu WA-nya tak cek. Ternyata bagus. Rata-rata bagus, bisa mengikuti. Jadi sing ngulang ora percuma ngoten. Tapi nek misalnya digebut ngono, misalnya saya bisa menghatafkan sifat matan Safinah ini 2 jam atau 1,5 jam bisa. Tapi saya jamin sampean enggak paham. Maka saya senang itu kalau menerangkan alon-alon secara detail biar kalian paham. Biar kalian ahli fikih lah.
Fikih. Amin Allahumma amin. Nomor 3, haram memegang atau demek mushaf. Mushaf itu apa? Kullu ma kutiba alaihi Qur'an. Lidirasatin walau amudan aw lauhan. Nggih. Jadi mushaf itu jangan sampean pahami Quran. Quran seperti yang kamu pegang itu. Quran tok iku. Tadi yang dinamakan mushaf adalah kulluma kutiba alaihi Qur'anun. Setiap perkara yang ditulisi Quran untuk dibaca. Bukan kaligrafi. Kaligrafi itu kan banyak kaligrafi ayat Quran, tapi tujuannya bukan lidirosah. Lizinah itu untuk perhiasan. Itu bukan mushaf kalau menurut ini ya. Walau amudan, misalnya amud itu dulu Pak soko, misalnya soko. Au lauhan. Lauhan. Papan tulis. Misalnya papan tulis ditulisi Yasin wal Qur'anil Hakim, itu mushaf itu. Karena apa? Karena kalau memang tulisan yang ditulis di papan tulis tujuannya untuk dibaca, dirosah, maka itu termasuk mushaf. Sampean nulis Yasin, nulis Quran ayat laqad ja'akum rasulun untuk dibaca. Tulisanmu, kertas yang ada tulisan ayat Quran itu yang tujuannya dibaca, itu namanya mushaf. Maka kalau tidak wudu atau batal wudunya, haram menyentuh atau memegang tulisan itu karena itu termasuk mushaf. Au kirtosan ya, au jildan, kalau dulu itu lulang ya, lulang itu ya apa itu jenenge, kulit kidang ditulisi. Au kirtosan, ini jelas si makhote ini ya. Au kirtosan. Tadi apa itu? Kertas ditulisi ayat Quran, tujuannya untuk dirosah, dibaca, itu dinamakan mushaf. Pak, kalau itu ada misalnya haikal atau apa itu raja. Biasanya nek kowe ring kiai dikai tulisan kon gantungno ring omah atau ring ndi iku misale nggih. Ben umam selamat iku dikai ayat Quran. Itu bukan lidirosah tapi lidabaruk. Maka memegang itu, jimat itu enggak haram. Enggak haram. Jadi misalnya begini, sampean sowan rene kiai terus dikai amalan. Dikai tulisan seret, ini taruh aja. Padahal tulisan itu tulisan dari ayat Quran. Ini Mbak ditaruh di dompet di lemari ya, supaya lemarimu itu barokahnya ayat Quran itu enggak kemalingan misalnya. Nah, kertas yang ada tulisannya ayat Quran yang dikasih kiai tadi itu bukan lidirosah, tapi litabarok, supaya mendapat berkah. Itu bukan mushaf, dipegang tanpa wudu enggak apa-apa. Karena bukan termasuk mushaf. Mushaf itu kalau ditulis dengan tujuan dibaca, dirosah. Dibaca. Wa hamluhu, nomor 4, membawa Al-Qur'an, membawa mushaf. Demek, nah iki min babil aula, min babil aula ya. Memegang saja enggak boleh, apalagi membawa. Karena membawa itu pasti memegang, membawa.
Nah ini dijelaskan lagi ya. Fikih itu sedikit-sedikit tapi yang ini keterangannya detail. Syekh Nawawi Banten itu warobiuha hamluhu. Jadi perkara yang haram yang perkara yang diharamkan ketika nggak punya wudhu atau wudhunya batal itu adalah membawa mushaf. Illa fi mata'in fayahillu hamluhu ma'ahu taba'an lahu idza lam yakun maksudan bil hamli bi alam yaksid syai'an au qasoda al mata'a wahdahu. Ngeten. Iki cara gampangane ngene. Kecuali mushaf tadi ditaruh di tas, misalnya ditaruh di tas. Misalnya sampean membawa Quran atau tulisan Quran yang tujuannya untuk dibaca, Quran atau mushaf lah. Nek taruh di tas. Dan tas itu ada buku matematika, ada permen, ada es, ada bakwan misalnya. Ada macam-macam lah, ada uang. Itu mata itu. Itu tidak haram membawa tas yang isinya itu ada mushafnya, ada Qurannya. Ketika satu, tidak ada niat membawa Quran. Ya. Satu. Ya. Nomor dua, tujuannya membawa tas, bukan membawa nopo, membawa mushaf. Walaupun di dalam tas itu ada mushafnya. Jadi ini penting. Cah banat itu harus tahu ya. Membawa Quran kalau ditaruh di tas, lupa itu kan kalau mau mengambil ditaruh di tas kan harus mengambil, itu bahasan lain. Berarti begini, kasusnya bukan begitu. Misalnya sampean sudah pada waktu belajar itu kan sebaiknya itu pakai wudhu. Nah besok itu pokoknya jadwal sinau terus tasnya diisi Quran ditaruh di tas, besok lagi dibawa. Nah ini loh, membawa tas yang isinya ada Al-Quran itu hukumnya bagaimana? Jelas kalau wudhu, mempunyai wudhu, enggak hadas, enggak haid, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Tapi masalahnya ini orang junub, orang haid, orang di wudhu membawa tas yang isinya ada Al-Quran. Hukumnya apa? Hukumnya boleh bila tujuannya tidak membawa Al-Quran atau tujuannya membawa tas. Membawa tas. Iki ono duwite, ya. Tas iki ono duwite, ono kitabe, ono macam-macamnya, ono notane, ono Qur'ane. Nah, aku ora wudu, boleh enggak? Boleh kalau saya ini membawa tas. Tujuannya saya membawa tas. Atau saya tidak boleh membawa tas ini asal saya tidak ada tujuan membawa mushaf atau Quran. Yeah. Wayahrumu, ya. Wayahrumu. Lanjut dari kitab Safinatun Najah. Wayahrumu alal junubi sittatu asya'a as-sholatu wat tawafu. Wayahrumu lan haram alal junubi ing atase wong junub. Alal junubi ing atase wong junub. Junub iku hadas gede. Wong lanang keluar ngipi atau sudah junub itu keluar sperma itu ya junub, habis kumpul sama istrinya itu ya junub.
Sittatu wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong junub. Sittatu asya'a apa nglakoni 6 pira-pira perkara. Melakukan 6 perkara. As-sholatu siji salat. As-sholatu siji salat. Wa tawafulan tawaf wa massul mushafilan demek memegang mushaf wa hamluhulan gawa mushaf. Walu bisulan meneng fil masjidi ing dalam masjid. Walu bisulan meneng berdiam diri fil masjidi ing dalam masjid. Wa qiraatil Qur'ani lan maca Qur'an. Nah, ini. Kalau yang muhdis, orang yang tidak mempunyai wudu cuma 4 ya. Yang diharapkan 4, sholat, tawaf, memegang mushaf dan membawa mushaf. Tapi kalau junub itu hadasnya hadas besar. Ada 6, 4 ditambahi 2. 4 tadi apa? Sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf, ditambah lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Nomor 2, yang nomor 6 membaca Quran. Nah, ini penting ini, Pak. Ya. Nanti jelas itu kalau sholat nggak boleh, malah haram itu. Melakukan bagaimana hukumnya wong sing saking senengnya sholat tapi dalam keadaan junub sholat iku talaub bil ibadah. Talaub bil ibadah itu main-main dengan dolanan ibadah. Tuntunan ibadah itu harus suci dari hadas kecil maupun besar. Yang nomor 5, tadi kan sholat, tawaf, memegang mushaf. Nomor 4, membawa mushaf. Nomor 5, berdiam diri di masjid. Nah, ini. Termasuk wong sing haid niku nanti ada alubsu fil masjid. Orang yang junub itu haram tengok-tengok berdiam diri di masjid. Walaupun itu tidak mengotori masjid, karena ini sudah nas dari Rasulullah SAW. Di dalam kitab Al-Baijuri itu nanti ada, saya masih ingat itu, qala Nabi SAW la uhillu lihadal masjid li junubin wa haidin. Itu hadisnya begitu. Saya tidak menghalalkan, saya melarang bagi orang junub atau orang haid berdiam diri di masjid. Masjid. Misalnya sampean niku wong wedok iku misale di desamu ana pengajian. Pengajiannya di dalam masjid. Pengunjungnya disuruh untuk apa? Masuk masjid semua. Padahal sampean haid itu enggak boleh. Walaupun aminah minat talwis, walaupun aman, tidak mengotori. Darah haidmu tidak sampai mengotori masjid. Sekarang kan ada softtek. Itu pengaman. Walaupun aman. Jangankan orang haid, orang laki-laki yang junub itu loh diharamkan. La uhillu lihadal masjid li junubin wa haidin. Dilarang kelas. Rasulullah SAW melarang bagi orang yang junub haid itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Di dalam kitab takrib itu ada keterangan dukhulul masjid. Boleh bagi orang yang haid atau yang junub boleh
dukhulul masjid, melebu masjid. Nah, itu. Tapi matan itu disarai, dijelaskan di kitab Al-Bajiru yang dimaksud dengan dukhul iku bi mujarrodil murur, sekedar lewat. Kalau sekedar lewat itu boleh bagi orang wanita yang haid, cuma lewat masjid karena misalnya tidak ada jalan, satu-satunya cuma lewat masjid, itu aja dikoyiti dengan syarat orang haid itu tidak sampai talwis, tidak sampai darahnya mengotori masjid. Saya ulangi lagi, di dalam kitab Fathul Qorib itu ya juzu, boleh bagi orang haid junub itu boleh masuk masjid dengan syarat tidak mengotori masjid. Itu maknanya di dalam syarah itu maknanya bimujarrodil murur. Masuknya itu sekedar liwat, bukan alubsu, bukan tengok-tengok. Nek sampean misalnya jagong atau ndongakno pengajian di masjid itu lubsu, itu enggak boleh. Maka itu bisane sampean bisa mengunjungi pengajian itu ya di luar masjid. Misalnya ngemek kursi toto-toto di depan masjid yang tidak kategori masjid. Maksudnya yang dimaksud dengan masjid itu apa? Bangunan masjid yang dipersiapkan untuk sholat, ya. Semua bangunan masjid yang dipersiapkan untuk sholat. Tentunya bangunan masjid itu pasti di tanah masjid. Nah, di emper ya Pak, emper itu delok teras. Terasnya itu bisa dibuat sholat enggak? Kalau bisa dibuat sholat, berarti itu kategori masjid itu. Kan kadang-kadang terasnya ada yang setengah meter itu. Nah, kalau setengah meter telondakan itu seperti telondakan, itu tidak kategori masjid. Jadi boleh sampean lubsu di situ. Ini pentingnya fikih ini. Jangan angger misalnya sementing lah aku haid kan ning masjid kan aman. Wong wis ana softtek ku paling larang. Ora bakal notos. Tidak masalah itu. Memang nasnya Rasulullah itu larangan bagi orang junub haid itu berdiam diri di masjid. Sekalipun itu aman dari talwis atau mengotori masjid. Alasannya menjaga kehormatannya masjid, kemuliaannya masjid. Wayahrumu lan haram bil haidi kelawan haid asyaratu asya'a opo selanjut ya tadi kembali ke Safinah. Wayahrumu lan haram bil haidi sebab haid asyaratu asya'a opo nglakoni 10 pira-pira perkara. As-sholatu siji salat wa tawafu tawaf lan tawaf wa masul mushafilan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Tak bantu rada rikat rapopo wong mau wis jelas mau ya. Maknane wis diulang-ulang 3 kali ini. Wa hamlulan gawa mushaf wal lubsu tadi maknanya lubsu tengok-tengok atau berdiam diri fil masjid yang dalam masjid wa qiraatul Qur'anil maca Qur'an. Wa shaumu lan poso. Wa tolaku lan tolak. Wa tolaku lan tolak. Wal mururu lan melaku. Wal mururu lan melaku fil masjidi lewat murur. Wal mururu lan lewat fil masjidi yang dalam masjid. Wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid in khafat lamun kuatir sapa wong wedok
sapa haid talwisau ing ngotori masjid. Wal istimta'u lan ngalap enak. Jima niku jima. Iku sing iso nglakoni ya pasutri. Sing nyoteng kula niki iku lagi bayang notok nih. Wal istimta'u itu ngalap enak bima kelawan anggota baina surrati kang tetep ing dalem antarane udel warukbati lan dengkul. Ya hubungan intim pasutri, pasangan suami istri. Nah, ini tadi kalau junub ada diharamkan 6. Kalau sekarang haid diharamkan 10. Ya, 10. Nomor 1 sholat, nomor 2 tawaf, nomor 3 masul mushaf, nomor 4 apa? Nomor 4 kita PJ anyar ini. Nomor 4 membawa mushaf, nomor 5 berdiam diri di masjid, nomor 6 membaca Quran. Ya, saya terangkan membaca Quran ya. Bagi orang haid ini terutama yang hafal Quran. Terus nek wong hafal Quran niku carane ndres piye? Gini, Mbak. Orang yang haid, orang yang junub atau haid membaca Quran itu jelas haram. Tapi ada solusinya. Boleh dengan 2 cara. 1, ijra'ul qalbi. Dibatin. Caranya 1 apa? Dibatin. Deres ya harus dibatin. Sampeyan ngertos ya, misalnya zikir Allah. Jadi koyoke ora maca tapi hatinya membaca Allah. Koyoke ora maca tapi hatine deres. 1 dibatin, ijra'ul qalbi itu ya. Nomor 2 pakai isyarah. Begini, cara membaca itu suaranya tidak terdengar kuping sendiri. Karena yang dimaksud dengan qiraah itu adalah sekira suara bacaannya itu terdengar kuping sendiri. Misalnya begini, maca Yasin. Pakai gerakan itu bibir, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada suara yang sampai terdengar kuping sendiri. Itu nggak apa-apa. Carane deres ya, carane deres wong junub utawa wong apa iku wong haid itu ya begitu. Misalnya maca Fatihah lah misalnya. Nah, pakai gerakan bibir. Yang penting tidak ada suara yang terdengar kuping sendiri. Karena yang dimaksud dengan qiraah itu membaca sekira suaranya itu terdengar kuping sendiri. Atau kalau dilakukan di hati atau di batin itu kan rada sulit. Paling kepenak iku karo demimil tapi ora ono suarane. Lambene ketoke kumat kamit tapi enggak ada suaranya. Itu enggak termasuk qiraah. Tidak dosa, tidak haram. Tidak haram. Ya. Nomor 6 qiraatul Quran enggak boleh. Nah, ini di sini ada menurut Imam Nawawi fi Tibyan wa yajuzu di sini wa yajuzu lil junubi wal haidi ijra'ul Quran ala qalbihima min ghairi talaffudin bihi. Ini takbirnya ini. Ibaratnya jelas. Diperbolehkan bagi orang junub dan haid, orang haid ijra'ul Quran ala qalbi, batin Quran. Batin
Jadi melakukan Quran di hatinya tanpa mengucapkan itu berarti batin, ya. Wa yajuzu lahuma an-nazru fil mushafi. Dan diperbolehkan bagi orang haid dan orang junub melihat mushaf, melihat bukan membaca. Wa imraruhu alal kolbi. Jadi misalnya diwiyak melihat, misalnya pakai apa itu HP. Oh ya HP itu kalau ada Qur'annya itu ya tetap mushaf itu ya. Jadi begini, ini malah perkembangan fikih ini. Misalnya sampean bawa HP, ada aplikasi Quran. Kalau ndok setel, ndok munculkan Qur'annya, itu HP termasuk mushaf itu. Nek ndok munculkan Qur'annya ini. Nek ndok munculkan. Tapi kalau tidak, ya berarti yo enggak. Ojo arani HP ini mushaf enggak. Tapi ketika HP itu memunculkan apa itu Quran, itu termasuk mushaf. Nomor 7 puasa ya, puasa. Nomor 8 tolak. Jadi misalnya ada istri lagi haid niku haram ditolak. Atau atau apa itu khulu' lah, minta seorang istri yang sedang haid itu minta ditolak suaminya. Itu haram. Nomor 9 murur ya, mujarratul ubur, liwat masjid itu haram kalau memang dia khawatir mengotori, darah haidnya itu mengotori masjid. Kalau tidak berarti enggak. Tadi yang sudah saya terangkan tadi. Jadi orang haid liwat ke masjid itu boleh dengan syarat aman dari mengotori masjid. Darahnya aman, pokoknya darahnya itu aman, tidak menetes masjid. Tapi kalau khawatir yang karena DE iku orang nggo softtek dalam keadaan haid, watir engko misalnya notosi nggak boleh, haram itu. Nek nggo softtek kan aman. Nek wis ora nih kekhawatiran mengotori masjid, boleh sekedar liwat masjid itu boleh. Tapi nggak boleh lupsu, berdiam diri nggak boleh. Yang terakhir adalah istimta. Nggak usah saya terangkan ini. Ini pekerjaannya Pak Sutri ya. Istimta itu jima. Istimta itu cara bahasanya istimta. Ngalap seneng-seneng. Istimta itu. Yaitu jima. Hubungan intim antara suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.